Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isar, Stambuk F 5511809. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi sedikit tentang API Gateway Microservice. Jadi langsung saja. Jadi apa itu API? API merupakan singkatan dari Application Programming Interface, yang mana API merupakan sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh seorang programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. Jadi API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang telah dibuat. Dan API juga dapat menjelaskan cara sebuah stack itu dilakukan. Dari API itu mempunyai jenis-jenis yang sesuai dengan hak aksesnya. Yang mana pertama di sini kita mempunyai private API, yang mana private API ini merupakan API yang berjenis dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Private API tidak terbuka untuk pengguna atau programmer yang umum. Jadi contoh API dari backend yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website. Kemudian ada juga public API, yang mana public API ini sering disebut dengan Open API. Jadi API ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah digunakan, cukup mendaftar atau langsung memanfaatkan di aplikasi kalian. Selanjut, ada partner API, yang mana partner API ini digunakan untuk kepentingan umum, namun sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Jadi kalian perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu, kemudian menggunakannya hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Jadi di sini kita harus menghubungi pihak yang mempunyai API itu agar dapat berkolaborasi lah ceritanya. Kemudian ada Composite API, yang mana Composite API ini merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server dalam satu tempat. Tentu hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna atau programmer, karena pengguna ini bisa mendapatkan berbagai jenis informasi data hanya dalam sekali akses. Jadi kelebihan API itu pertama, kita dapat mengakses komponen perangkat lunak yang digunakan untuk pengiriman suatu layanan dan informasi sehingga dapat menjadi lebih fleksibel. Kemudian banyak cakupan pada application layer yang dapat dibuat dan digunakan untuk mendistribusikan sebuah informasi dan layanan audiens yang baru dapat dipersonalisasikan untuk menciptakan suatu pengalaman pengguna khusus. Kemudian memungkinkan semua informasi yang dihasilkan dapat ditingkatkan menjadi tersedia untuk setiap warga negara, bukan hanya beberapa orang saja. Lebih efisien ketika data yang dihasilkan dapat dipublikasikan secara otomatis atau didistribusikan dengan lebih mudah. Kemudian kita dapat mengintegrasikan suatu data ke aplikasi apapun dengan mudah, sehingga dapat menjamin pengiriman informasi yang lebih lancar. Tetapi juga API mempunyai kelemahan. Yang pertama itu membutuhkan suatu biaya yang terbilang mahal. Dalam waktu pengembangan, pemeliharaan berkelanjutan menyediakan suatu dokumentasi API di suatu website. Kemudian memiliki keamanan yang standar sehingga potensi serangan ke web API sangat besar. Belum menentukan suatu hasil yang sesuai dengan kebutuhan
atau ekspektasi kita. Jadi API Gate. Sekarang kita beralih ke API Gateway. Yang mana API Gateway ini merupakan gerbang dari berbagai API. Dan tugasnya memanajemen API, merge beberapa API, mengautentikasi API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Nah, sebelum kita beralih ke microservice itu juga API juga sering menggunakan arsitektur monolitik, yang mana arsitektur monolitik itu merupakan sebuah arsitektur dalam pembuatan aplikasi di mana semua komponen itu menjadi satu kesatuan, berbeda dengan microservice itu sendiri. Ya, yang mana microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. Yang mana API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik. Nah, ini yang tadi berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat dalam satu aplikasi yang sangat besar. Yang mana itu yang tadi saya jelaskan. Monolitik itu merupakan pembuatan aplikasi di mana semua komponen menjadi satu kesatuan. Kemudian microservice. Secara sederhananya, arsitektur aplikasi microservice ini menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Tidak sekedar dengan memisahkan berdasarkan user role atau subdomain saja, tetapi aplikasi akan di breakdown lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen, dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun itu artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi. Berikut contoh dari contoh dari aplikasi microservice ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, merupakan kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. Jadi kita dapat lihat di sini untuk REST API Passenger Management dibedakan dengan billing, payments, notification, trip management, drive management, passenger web UI, dan driver web UI. Jadi kumpulan API ini dipisah-pisahkan untuk satu aplikasi yang besar. Mungkin itu saja yang dapat sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.